persiapan ya. Jadi primary treatment itu merupakan persiapan untuk menuju ke secondary treatment. Jadi ada beberapa parameter ya yang perlu diperhatikan sebelum air limbah itu masuk ke secondary treatment. Saya lihat di sini ada beberapa contoh ya, ada temperatur ya. Temperatur ini kurang dari 38 alias air limbah itu tidak boleh terlalu hangat atau panas ya. Jadi itu akan mengganggu kehidupan bakteri nanti di bak aerasi kalau terlalu panas. Sama seperti manusia ya, manusia kemudian makhluk hidup lainnya, kalau suhunya itu nggak pas ya, suhu lingkungannya tidak tepat, itu bisa tidak baik nanti kehidupannya ya. Sehingga kinerjanya juga nggak baik. Kemudian pH di sini diperhatikan juga. Kondisinya 6 sampai 9 ya, suasananya cenderung netral ya, agak ke basah sedikit ya. Tapi netral ini ya, masuknya netral. Sehingga kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan ya pada contoh pengolahannya, kita harus menambahkan apa? Kalau kalau limbahnya itu suasananya asam gitu kan, dan kebanyakan asam ya, itu kita harus injekkan NaOH ya, atau kaustik, atau bisa juga kapur ya, CaOH. CaOH itu bisa kita pakai juga untuk menambahkan suasana basah pada air limbah. Sehingga kalau kalau air yang asam kemarin seperti air di apa namanya, gambut itu ya, itu kita butuh kaustik untuk merubah suasana tadi menjadi netral ya. Dan setelah pH ada kandungan TSS ya. Kandungan TSS itu kurang dari 300. Ini masih bisa dipenuhi ya, masih tidak terlalu ketat. Jadi nanti kalau masih misalkan setelah primary treatment itu 300 atau kurang sedikit gitu kan. Nah, kemudian setelah di secondary itu TSS-nya masih belum memenuhi. Nah, kita masih memerlukan proses penurunan TSS di unit tertiary treatment ya. Seperti kemarin sand filter itu kan, sand filter, kemudian ada macam-macam ya, ada mangan filter, ada karbon filter, ya itu juga bisa nanti mengurangi TDS juga ya, pakai resin penukar ion ataupun softener. Nah, ini TDS-nya kurang dari 10.000. Ini masih 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 bisa dipenuhi lah ya kalau setelah primary treatment. Nah, nanti kalau masih di atas baku mutu setelah secondary treatmentnya, nah kita masih perlu pengolahan lanjut di tertiary treatment tadi. Tapi kalau sudah cukup ya, misalkan TSS-nya sudah memenuhi, TDS-nya sudah memenuhi, kemudian COD ya itu sudah memenuhi, kita nggak perlu lagi ya tertiary treatment tadi, sehingga bisa langsung ke secondary, kemudian langsung diendapkan di clarifier. Tapi kalau sepengalaman dan setahu saya masih ada sedikit kadar yang harus diturunkan dari TSS dan TDS-nya. Maka kita masih perlu
tertiary treatment itu ya, walaupun sedikit tapi itu masih belum memenuhi standar baku mutu kan. Jadi kita masih perlu tertiary treatment seperti sand filter seperti itu kan. Kemudian softener tadi untuk persiapan air tadi. Kemudian ada oil and grease di sini juga. Nah, ini kan harus kita trap ya di pre-treatment kalau ini. Di pre-treatment, nah, itu macam-macam pre-treatment di sini ada inlet pond di sini kan, inlet pond di kolam seperti itu. Kemudian DAF system. Nah, kalau DAF system ini adalah sistem screening atau filtering atau biasa kita sebut DAF flotation juga ya. DAF flotation ini digunakan untuk men-screen sludge ya atau lumpur yang posisinya ada di atas. Jadi kalau di air itu lumpur itu ada di atas ya posisinya, ada yang di tengah dan di bawah. Jadi kalau di atas kita remove-nya itu menggunakan DAF system ini di pre-treatment ya. Di pre-treatment kita pakai DAF system untuk menghilangkan sludge tadi yang di atas. Kalau yang sludge di tengah dan di bawah itu kita bisa memakai bantuan bahan kimia ya, flokulan dan koagulan. Nah, flokulan koagulan kemarin sudah banyak dijelaskan ya, itu untuk menggumpalkan kemudian mengendapkan. Jadi endapan lumpur tadi bisa mengendap dan dibuang melalui blowdown. Kemudian ada bak ekualisasi juga. Nah, ekualisasi ini bisa untuk persiapan juga. Contohnya kemarin di desain ya, rancangan desain itu bak ekualisasinya misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada masalah ya, ada sedikit bukan masalah sih, kondisi yang harus kita sesuaikan gitu kan. Ketika air limbahnya kemarin itu suhunya masih tinggi gitu. Jadi suhu air limbah yang masuk ke pengolahan yang saya olah kemarin, yang saya desain kemarin ya, itu masih tinggi ya. Jadi di atas 38 ini. Maka penurunan suhu ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara kan ya. Jadi tidak harus kita misalkan menggunakan heat exchanger gitu kan. Ya, itu akan boros nanti kan. Jadi kita siasati aja. Misalkan di bak ekualisasi ini kita tujuannya salah satunya untuk menurunkan temperatur ini. Jadi bisa juga. Misalkan kita bentuk pipanya itu melingkar ya di keliling bak ekualisasi ini. Ya, misalkan seperti inilah. Ini baknya ya. Bisa dibayangkan ya, entah dibayangkan. Kemudian ini, nah pipanya itu ada melingkar seperti ini, tapi di dalam, bukan di luar ya pipanya. Di dalam seperti ini, kemudian kita lubangi di sini. Di pipa yang dari keluaran limbah dari produksi ya, keluaran limbah produksi ini dilingkarkan ke keliling baknya ini, kemudian dilubangi. Nah, maka apa yang terjadi? Air itu kan akan keluar dari lubang seperti ini, kemudian mengucur gitu kan ya. Nah, membentuk kucuran atau ya, hampir semacam spray gitulah ya, spray tapi masih lebih lebih berbentuk kucuran ya. Jadi dengan cara ini kan air itu juga akan melepas panasnya tadi ke lingkungan ya. Jadi temperaturnya diturunkan dengan cara seperti ini juga. Jadi dibuat kucuran seperti itu sehingga panas dari air itu bisa keluar dan dengan berbagai cara ya saat ada banyak lubang kan di situ. Nah,
dari berbagai lubang ini bisa keluar ya panasnya. Daripada Anda langsung menyalurkan air limbah produksi tadi, Anda masuk langsung ke bak ekualisasi ini ya. Nah, ini kan airnya akan lebih panas. Nah, maka kita bisa buat jalan kucuran seperti ini ya. Itu siasat ya, salah satu siasat untuk menurunkan suhu seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kandungan klorin juga. Kandungan klorin ini kan ya, klorin itu kan untuk membunuh makhluk hidup ya. Anda bisa lihat kalau misalkan air itu akan kita gunakan sebagai air minum gitu, bukan air minum, air bersih ya. Itu kadang kita menambahkan klorin ini seperti di kolam renang itu ya, atau di pembangkit. Nah, kalau pembangkit itu kan mengambil air dari mana? Laut ya, air laut. Air laut itu kan banyak mengandung makhluk hidup, bakteri gitu kan, kemudian mikroba dan makhluk hidup lainnya ya, jutaan atau ratusan ya. Itu yang mana itu akan mengganggu nanti kalau kita masukkan di sistem pemipaan ya. Bakteri itu kan bisa menyebabkan fouling pada saluran pipa. Maka untuk mentreatmentnya sebelum masuk saluran pipa, jadi air air laut yang diambil itu kita treatment menggunakan klorin ini. Jadi kalau di pembangkit itu ada yang namanya chlorination plant. Chlorination plant. Nah, ini khusus untuk menghasilkan klorin. Ya, plant khusus untuk menghasilkan klorin. Nah, yang mana klorin ini nanti akan digunakan untuk treatment ya air intake-nya tadi. Air intake dari laut sebelum kita pakai gitu kan. Nah, kita treatment dulu menggunakan chlorination klorin ini. Nah, membuat klorinnya gimana? Itu menggunakan alat elektrodialisis namanya. Elektrodialisis. Itu untuk membuat klorin ya. Cl2 klorin itu. Cl2 itu klor ya. Kemudian klorin itu NaOCl. Ini klorin. Nah, kita ambilnya dari mana? Dari air laut kan. NaCl dan H2O. Nah, maka NaCl dan H2O itu kita elektrodialisis ya. Sehingga nanti bisa menjadi NaCl plus H2. Plus H2 ya. Jadi NaCl, tadinya kan NaCl plus H2O. Dan kita elektrodialisis menjadi NaOCl plus H2. Nanti H2-nya akan dibuang ke lingkungan melalui cerobong. Dan ini juga perlu treatment, ya ada gas treatmentnya. Ada gas treatmentnya. Sedangkan klorinnya ini akan dipakai untuk treatment seawater. Ini yang namanya klorin NaOCl. Ini klorin. Jadi ambilnya dia juga dari air laut. Ini kan NaCl plus H2O kan air laut nih. Air laut dimasukkan kemudian di elektrodialisis ini. Nah, ini perlu banyak banyak energi ya karena pakai plat-plat gitu kan. Plat-plat kemudian ada listriknya ya. Nah, ini juga kadang ada masalah di sini.
kalau penyiapan air lautnya yang masuk ke sini itu juga tidak benar ya. Ini klorin digunakan untuk membersihkan air laut tadi, membunuh bakteri-bakteri mikroba yang akan dimasukkan eh, ke proses ya. Jadi air ini kan seawater ini akan digunakan sebagai pendingin nantinya, cooling. Ini harus kita proses cooling dan apa namanya untuk boiler. Untuk boiler ya untuk boiler. Nah, maka kalau untuk boiler ini kan berarti treatmentnya tambah lagi ya, tidak hanya ini. Treatmentnya nanti lebih ketat lagi ya untuk persiapan air boiler. Jadi airnya ambil ambil dari situ. Nah, maka kalau kandungan klorin ini tinggi, itu bisa membunuh makhluk hidup. Nah, kalau di aerasi itu kan kita berurusan dengan makhluk hidup kan ya. Nah, maka kandungan klorin ini juga harus kita perhatikan. Kandungan yang bisa membunuh itu di range kalau kurang dari 0,1 tuh aman ya. Kurang dari 0,1 ppm itu aman untuk makhluk hidup. Kalau lebih dari ini akan membahayakan ya. 1-2 ppm itu sudah bisa membunuh mikroba. Ya, jadi ada beberapa persyaratan ya yang dipenuhi di sini sebelum masuk ke secondary treatment ya. Nah, persyaratan ini disiapkan ya di primary treatment tadi, di pre-treatment kemudian di primary. Ini tadi 90% do ya, 90% proses penguraian, kemudian penurunan kadar COD, ya, pengolahan treatment limbah itu ada di eh, aerasi. Nah, bakteri-bakterinya bisa Anda lihat di sini. Bakteri untuk aerob, contoh-contohnya ya, ada rotivier, nematode, ya, ciliata, flagellata itu bisa digunakan untuk bakteri pengolahan secara aerobik. Artinya kita harus tambahkan blower ya di situ. Kalau aerob itu kan kita tambahkan oksigen, nah masukkan oksigennya kita pakai blower. Kemudian yang anaerob, contoh bakterinya ada Streptococcus, aerogenes, ya, aerobakter, kemudian Clostridium dan lain-lain ini. Ini untuk yang anaerob. Nah, sekarang apa bedanya gitu kan aerob dan anaerob dalam penurunan kadar COD-nya ya. Penurunan kadar COD. Jadi kalau kalau proses aerasi utamanya kita menggunakan aerob system ya. Menggunakan aerob system karena itu bisa menurunkan kadar COD itu mencapai 90% ya, sekitar 90%. Jadi misalkan COD yang masuk ke secondary treatment tadi adalah 2.500 contohnya di sini. Maka setelah kita treatment dengan aerob ini itu akan menjadi 250. Jadi tinggal 10%-nya aja kan. Dari 2.500 ke 250. Tinggal 10% saja. Nah, kalau eh, kadar atau parameter COD ini sudah memenuhi, gitu kan, sudah memenuhi dalam hal ini adalah baku mutu air. Nah, baku mutu air kan beda-beda, ya. Baku mutu air berdasarkan jenis limbahnya, gitu kan. Kemudian baku mutu air di berbagai daerah itu juga ada yang beda-beda. Misalkan daerah
A dengan daerah B itu berbeda ya. Karena, eee, berbagai faktor, misalkan kalau di daerah A itu di perkotaan gitu kan, kalau daerah B di kawasan hijau ya, di pegunungan itu beda-beda. Jadi kalau, eee, ada aturan atau baku mutu COD ya, untuk nasional dan untuk daerah itu Anda penuhi yang daerah. Biasanya lebih ketat kalau daerah itu, karena bergantung pada, eee, faktor geologis daerahnya, kemudian faktor, apa namanya, ya itu sebagai daerah apa gitu kan. Jadi kadang ada yang lebih ketat. Maka kalau limbah yang keluar dari proses aerob tadi belum memenuhi gitu kan. Misalkan di sini 250, sedangkan kalau di baku mutu satu daerah itu misalkan 150 gitu kan, atau 200, atau 250 pas ya. Jadi ini kan, masih riskan gitu kan. Kalau baku mutunya 250, kita COD-nya keluar estimasi 250 kan pas ya. Ya kalau maksimal ya, ya kalau ini 90%. Nah kalau 85% ya, kan ini nggak jadi 250 tapi lebih ya, 15% ya malah. Nah ini kan masih melebihi baku mutu. Maka kita perlu proses lagi, proses pengolahan lagi. Nah kita pakailah tadi anaerob system. Ya, pakailah kita tambahkan di depan proses aerobiknya, di depan proses aerob. Nah, proses anaerob ini eh, akan meremove ya COD sekitar 70% ya. Maka kalau maka kalau kita masukkan ya COD untuk secondary treatment itu inletnya 2.500 ppm. Nah, kita lewatkan dulu yang pertama di proses anaerob tadi. Maka bisa 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 turun, bisa meremove COD sebesar 70%. Jadi tinggal 30%-nya ya, sekitar segitu. Kita anggap aja 30% berarti kan 2.500, sisa 30% berarti tinggal 750. Nah, 750 ini akan menjadi parameter COD untuk masuk ke proses aerob. Maka dari 750 ini kita remove 90%-nya akan menjadi 75 ppm. Nah, ini kan sudah aman ya, sangat aman untuk baku mutu air, baku mutu air limbah. Jadi begitu proses anaerob ya. Kenapa nggak aerob semua gitu kan? Kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Kenapa ini nggak aerob aja? Kenapa anaerob kita taruh di sini? Kenapa nggak 2 kali aerobik gitu misalkan? Kira-kira kenapa? Ya aerob ini kan lebih lebih boros ya. Proses aerob ini lebih boros karena dia memerlukan oksigen. Nah, oksigen ini kan pakai alatnya blower ya untuk memasukkan oksigen ini. Nah, blower kan butuh daya, butuh electricity, butuh listrik yang mana itu akan menambah cost ya, menambah biaya. Nah, dalam dalam memasang blower itu juga juga perlu diperhatikan. Blower ada. Jadi blower itu harus terus on ya setiap saat.
Nah, mana sampai ini sudah. Oke ya. Ya ini, contoh bakteri dan prosesnya ya, jenis-jenis dari aerob, proses aerob yang sering digunakan extended aeration, ini MLSS-nya ya, MLSS itu mixed liquor suspended solid, itu sekitar 3.000 sampai 6.000 ppm. Kemudian waktu aerasinya 18 sampai 36. Jadi ini dia berlangsung slow ya, low rate ya, langsung low rate. Maka mikroba retention time-nya itu 15 sampai 30 hari. Awet ya mikrobanya di situ. Karena low rate. Nah, mikroba ini kan perlu ini juga apa namanya? Seeding ya. Mikroba itu juga beli gitu kan ya. Jadi cost lagi nanti kalau kalau sering-sering misalkan mikrobanya mati terus, nah itu kan biaya juga. Nah, maintenance-nya yang perlu kita perhatikan ya, maintenance untuk pengolahan aerasi ini, ada beberapa hal yang perlu dikontrol ya, sebagai operator di sini utamanya ya, sebagai operator atau Anda bisa membuat SOP gitu kan, untuk operator tadi. Nah, apa saja yang harus dikontrol gitu kan di WWTP. Anda persiapkan 4 alat ini ya. Ini alat-alat yang mungkin bisa dipakai di pengecekan yang harus kita cek ya tiap harinya atau daily-nya, daily parameter. Itu yang pertama ada COD. Ngecek COD ini di mana gitu kan. Jadi COD itu dicek bukan langsung di bak aerasinya gitu loh. Jadi kalau ada bak aerasi kita jangan ngecek di situ ya. Jangan ngecek COD di situ. Tapi kita ngeceknya adalah di bak discharge-nya, ya, discharge tank. Jadi misalkan ini aerasi gitu kan. Ini aerasi. Kemudian setelah itu ada apa? Tadi ada clarifier gitu kan. Clarifier. Nah, baru setelah ini misalkan ada apa sand filter dan lain-lain gitu. Filter dan lain-lain. Misalkan ada sand filter lah, sand filter. Dan dari sand filter ini kan akan eh, masuk ke kolam fishpond ya, fishpond. Ya, kalau nggak ada fishnya juga nggak apa-apa sih. Namanya titik sampel pengambilan. Titik sampel pengambilan. Pengambilan sampel, titik pengambilan sampel ya. Nah, jadi kalau kalau ada orang dinas gitu, misalkan dinas lingkungan hidup, nah itu ngambilnya di sini, di titik pengambilan sampel. Nah, jadi ngambil ngambil sampel air buangan yang akan dibuang ke lingkungan tuh di sini. Sebelum ini akan dibuang ke sungai misalkan. Nah, kita ngeceknya di sini, titik sampel ini, COD-nya gitu. Kemudian TSS dan pH-nya kita cek di sini. Jadi bukan langsung di bak aerasinya. Karena kalau di bak aerasi nanti prosesnya masih berlangsung kan di sini. Prosesnya masih berlangsung akan tidak valid ya, akan tidak valid nanti saya apa parameter COD-nya yang dicek. Jadi ya kita ambilnya di discharge tank ya, atau tangki keluaran setelah aerasi. Atau misalkan di sini ada tangki ya, setelah clarifier ini ada tangki itu juga bisa. Ada tangki transfer namanya. Tangki transfer sebelum masuk ke sand filter.
itu bisa. Nah, kita cek COD-nya kalau bermasalah, misalkan yang dipersyaratkan itu 200, sedangkan di discharge tank kita cek tadi COD-nya adalah 500, berarti ada masalah tuh di aerasi ini. Nah, kalau COD kan hanya di aerasi ya penurunannya, itu pasti ada masalah kalau COD-nya belum memenuhi ya. Di aerasi harus kita cek bagaimana prosesnya, apakah sudah memenuhi syarat tadi ya, suhu, kemudian pH, dan lain-lain itu, sehingga kondisi bakterinya bisa berlangsung dengan baik. Nah, kalau nggak baik kan bakteri itu akan mati. Kalau mati nanti akan eh, parameternya tentu tidak akan memenuhi baku mutu. Nah, mati itu biasanya dia mengambang bakteri itu. Sama seperti kalau makhluk hidup mati itu kan mengambang ya kalau di air ya. Manusia kalau mati itu kan mengambang kalau di air. Atau makhluk hidup yang paus, misalkan paus itu kan akan banyak ya kalau berisi gas metan itu akan ketahuan nanti kalau mati, sehingga harus diregenerasi, harus diisi lagi, seeding lagi dengan bakteri yang baru. Kemudian setelah COD ada TSS. Nah, kenapa COD gitu kan, bukan BOD? Nah, kalau BOD kita harus nunggu 5 hari nanti, jadi terlalu lama. Kita pakai COD aja. Kemarin sudah saya jelaskan belum kalau COD itu biasanya 2 kali ya, 2 kali BOD sekitar ya, bisa 2 atau 2 koma ya, misalnya 2,3, 2,4 itu bisa. Ya, misalkan kalau COD-nya 400 ya, Anda cek sekarang COD 400. Berarti COD itu nggak jauh-jauh dari 200 ya. Jauh-jauh dari 200. Atau COD-nya 200 berarti COD-nya nggak jauh-jauh dari 100. Itu apa aturannya seperti itu ya. Sudah kebiak dari ini ya, dari pengalaman itu. Jadi Anda bisa perkirakan COD BOD-nya dari situ. Nah, kalau kalau COD kan nih lebih cepat ya mengeceknya, pakai tester itu bisa lebih cepat. Kalau BOD ini harus nunggu ya. Maka ada yang namanya BOD 5. BOD 5 itu BOD setelah pengecekan ya, selama 5 hari. Kemudian yang kedua ada TSS tadi. TSS itu adalah Total Suspended Solid, yang mana kita ngeceknya juga di discharge tank ya. Bisa di titik sampel atau tank transfer ini bisa ya. Biasanya di titik sampel ini. Nah, TSS ini kita cek kalau masih kurang memenuhi, ya berarti ada yang salah juga ya di aerasi. Atau kita perlu penambahan unit sand filter gitu kan. Kalau misalkan belum ada sand filternya gitu, nah, maka kita bisa menambahkan tertiary treatment berupa sand filter untuk mengurangi kadar TSS-nya ini. Kemudian yang ketiga pH. Nah, pH ini bisa kita gunakan apa kemarin tadi ya, NaOH itu sebagai eh, penambah suasana basa ya. Kalau misalkan kurang basa atau tidak atau terlalu asam ya kondisi di aerasinya ini, maka dia akan apa? Akan bakteri tidak tidak bekerja secara efektif. Atau bahkan bisa mati juga ya. Jadi harus kita perhatikan suhu, pH, kemudian yang masuk ke bak aerasi tadi. Dan setelahnya ada yang keempat ada SV atau sludge volume. Nah, sludge volume ini kita memakainya, kita caranya adalah memakai botol, bisa botol sembarang terserah ya, bisa gelas ukur atau botol aqua aja bisa ya, botol aqua, botol air mineral itu ya.
Kemudian kita tunggu selama 30 menit, nah nanti akan terjadi pengendapan di sini, akan terjadi pengendapan. Nah, kalau ini sudah mengendap berarti bagus ya, kualitas aerasinya sudah bagus, sudah baik, sudah benar. Atau kalau 60-120 menit itu bisa berpindah ya, misalkan pindah ada yang sebagian di atas dan ada sebagian di bawah atau ke atas semua, itu sudah baik ya, pengolahan aerasinya. Tapi kalau lumpurnya ini di tengah gitu, misalkan di tengah sini, bukan ke bawah ya, atau ke atas, itu berarti ada yang salah di pengolahan aerasinya. Kalau lumpurnya melayang seperti ini kan, atau mencampur semua, tidak ada yang mengendap gitu kan, lumpurnya masih di atas, di bawah, di tengah gitu. Itu berarti ada yang salah di proses aerasi. Ya, itu kemudian yang kelima adalah metering discharge. Metering discharge artinya kita mengukur seberapa banyak debit air yang kita buang ke sungai atau ke lingkungan. Jadi ini biasanya ada setelah titik sampel tadi. Ya. Setelah titik sampel kan ada pipa untuk membuang airnya ini ke lingkungan, ke sungai misalkan. Nah ini kita ukur ya, kita metering seberapa banyak debitnya seperti itu. Sehingga kita bisa estimasi ya, atau bisa melihat ya kondisi debit pengolahan limbah kita itu sudah benar apa belum. Sesuai kapasitas keluaran air limbah dari produksinya. Jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu harus kita ukur kan. Masuk berapa, yang keluar berapa. Ini dari WWTP maksudnya ya. Semua dalam keseluruhan. Nah, kemudian itu ya yang daily yang bisa kita cek, kurang lebih ada 5 ini. Kemudian yang ada juga yang weekly, parameter yang harus dicek. Jadi nggak usah setiap hari, tapi minimal seminggu lah ya. Minimal tiap minggu kita cek. Karena ini eh, akan apa namanya ya, berdampak pada pengoperasian juga, pengoperasian keseluruhan ya, terutama di aerasi. Misalkan yang pertama adalah blower yang harus kita cek. Nah, blower ini harus hidup tadi kan, karena dia untuk memasuk oksigen di bak aerasi. Kalau blower mati ya oksigen nggak bisa masuk, makhluk hidupnya atau mikrobanya nggak dapat pasokan udara, pasokan oksigen, ya gimana? Ya ikut mati gitu kan. Kalau kita ada di ruangan kemudian nggak diberikan apa namanya udara tambahan dari luar gitu kan, ya kan akan lama kelamaan bisa kehabisan oksigen, mati gitu. Nah sama seperti bakteri ini juga, kalau kita nggak kasih pasokan oksigen juga akan mati. Maka blower ini biasanya ada dua dalam pemasangan ya. Jadi kita switch per sekian jam. Ya, misalkan ada dua blower ya, blower A dan blower B. Dari jam 6 sampai jam 12 itu blower A yang hidup. Nah, setelah itu jam 12 sampai jam 6 nanti blower B yang hidup. Seperti itu. Atau per berapa jam gitu ya. Nah, jadi di auto switch seperti itu supaya oksigen tuh nggak berhenti. Pasokan oksigen ke aerasi, bak aerasi tadi tidak berhenti. Jadi ada terus. Dan kenapa kita switch ya? Supaya awet ya blowernya. Sama kalau mesin kita hidupkan terus-menerus kan ya kasihan. Ya. Panas lama-lama juga tidak efisien, kemudian bisa rusak juga gitu kan. Kalau panas ya bisa, bahkan bisa meledak gitu kan. Maka kita setel gantian, kita switch gantian.
Nah, switch blower tadi kan ada hubungannya juga dengan electrical panel gitu dan sensor. Jadi selain selain alat-alat yang kita gunakan, juga kelistrikan ini juga harus diperhatikan agar nggak mati ya listrik itu. Listrik mati ya prosesnya nggak jalan semua gitu kan. Electrical panel plus sensor. Nah, sensor ini juga perlu juga supaya prosesnya berjalan otomatis ya. Itu electrical panel dan sensor. Kemudian transfer pump ini juga harus berjalan. Jadi misalkan dari bak ekualisasi ke bak aerasi ini butuh pompa gitu kan ya. Butuh pompa. Nah ini juga pastikan pompa ini jalan. Kalau perlu kita kasih dua pompa gitu kan ya. Yang satu sebagai backup agar eh, proses ini bisa berjalan terus. Jadi bayangkan aja kalau pompa ini nggak jalan, sementara air limbah itu masuk terus ke bak ekualisasi ini, itu lama-kelamaan akan bisa meninggi terus luber gitu kan ya. Ini kan terbuka baknya. Apalagi kalau nggak ada sensornya gitu kan. Nah, ini kan akan membahayakan juga. Jadi harus kita perhatikan mengenai transfer pump itu berfungsi atau tidak. Kemudian yang keempat, motor sistem pada, misalkan contohnya ini pada DAF, kemudian anaerob dan aerob. Motor sistem itu adalah sistem penggerak ya. Sistem penggerak itu biasanya kita menggunakan gearbox, bisa kita pakai. Jadi ada penggerak misalkan kalau di mixing ya, mixing untuk koagulasi aja itu kan ada penggeraknya. Nah, ini juga harus kita perhatikan supaya nggak mati gitu kan, nggak mati dan tetap berjalan dengan baik. Atau misalkan di DAF itu kan seperti apa ya, seperti kalau ada air gitu kan, DAF ini air, kemudian kita serok atasnya itu kita serok pakai pakai lempengan gitu ya, kita serok. Nah itu kan DAF tadi untuk menghilangkan lumpur atasnya itu. Nah maka lumpur tadi bisa ter-remove dari airnya ya. Lumpur yang ada di atas tadi bisa ter-remove dari air. Itu cara kerja DAF seperti itu. Nah, kita harus perhatikan motor sistemnya. Kemudian yang kelima, dosing pump. Dosing pump ini digunakan untuk misalkan ya, tadi kita menginjekkan NaOH gitu kan, agar kondisinya netral, suasananya netral. Nah, NaOH ini kan nggak bisa kita kasih secara manual ataupun nggak kita hitung ya. Jadi sama kayak kita memberi obat itu kan harus ada dosisnya. Nah, dosing pump ini adalah pompa yang digunakan untuk memberikan dosis tadi. Jadi bisa kita atur sekian banyak ya per waktu. Misalkan setiap 1 jam Anda butuh sekian gram NaOH atau sekian kilogram NaOH. Itu bisa kita masukkan ke dosing pump, sehingga dosing pump nanti yang akan menginjekkan ke saluran. Seperti itu. Jadi kita menginjekkannya menggunakan dosing pump. Nah, seperti ini. Kita injekkan ke saluran. Nah, biasanya kita menginjekkan kalau kalau langsung ke saluran tuh miring. Miring seperti ini. Sehingga dia bisa mengikuti arah alirannya kan. Kalau lurus gini dia akan muter-muter di sini aja gimana ya. Akan ter apa? Teroyak-ayek di sini ya, teroyak di sini. Itu dosing pump. Kemudian yang keenam, chemical storage. Jadi untuk penyimpanan bahan-bahan kimia juga kita perhatikan ya. NaOH kita menyimpannya di mana ya. Jadi biasanya kalau kita menginjakan NaOH kalau pakai mixing itu kan kemarin ya seperti gambar saya tuh ada tangki di atasnya, tangki penguin itu atau tandon ya, biasa kita gunakan untuk tandon.
Itu bisa kita gunakan untuk menyimpan NaOH, kemudian kita masukkan ke bawah, baru di-mixing di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk chemical storage juga kita perhatikan ketersediaannya bagaimana, apakah cukup atau tidak. Kalau enggak ya berarti harus kita stok lagi. Nah, kemudian ada sampel checklist-nya ya. Contohnya seperti ini, contoh aja. Misalkan untuk pH tadi ya, pH di discharge tank itu apakah sudah memenuhi ya untuk standarnya 6 sampai 9. Standar ini bisa Anda tentukan juga sendiri tergantung pada unit Anda, unit pengolahan Anda dan baku mutu yang Anda inginkan, targetnya berapa. Misalkan kalau COD di sini targetnya kurang dari 400, Anda bisa membuat kurang dari 200 misalkan ya. Jadi tergantung pada unit dan baku mutu yang Anda targetkan seperti itu. Kemudian TSS ya, TSS, kemudian SV tadi, di sini sludge-nya harus di bawah semua gitu kan. Kemudian blower bisa berjalan dan tidak ada kebisingan. Kemudian electrical panel normal ya, transfer pump, dosing pump juga normal semua, chemical storage bagaimana levelnya. Kemudian waste meter dia ditinjau sebelum dan saat ini gitu kan. Apakah sama atau tidak. Nah, kemudian hasilnya Anda tulis di sini. Misalkan pH-nya 7 ya, tulis 7. 7. Kemudian discharge tank COD-nya 200 gitu. Kayak gitu online. Berarti kan sudah memenuhi semuanya. PIC-nya siapa namanya ya. Gitu. Statusnya kalau Aerasi. sudah memenuhi berarti kan Pengolahan air. kalau sudah memenuhi normal gitu kan. Hah? Kemudian 19 orang doang. 200 itu normal ya, kalau sudah memenuhi normal dan seterusnya. Kalau ada ketidaknormalan misalkan TSS-nya di sini 300, ini abnormal ya. Berarti ada yang perlu kita perbaiki di sini. Kemudian tanda tangan. Oke, seperti itu. Ini contoh aja Anda bisa membuat sendiri sesuai kebutuhan ataupun target Anda. Troubleshoot, ya troubleshoot ini ada contoh permasalahan yang timbul gitu kan. Misalkan kok hilang nih. Misalkan pada keluaran limbah ya discharge-nya ini masih ada coloring, masih ada warna, berarti kan masih ada masalah gitu kan di pengolahan limbahnya belum berjalan dengan baik. Maka Anda bisa eh, permasalahan yang Anda bisa lihat ya, Anda cek lagi di chemical dosisnya ya. Misalkan di koagulannya atau di flokulannya itu kan kemarin ya untuk yang berwarna Anda bisa memakai FeCl ya, perichloride ataupun ferrosulfat ya. Anda bisa pakai ini. Anda cek ini apakah sudah tepat atau belum penggunaannya. Sudah pakai ini atau pakai tawas ya. Kalau pakai tawas Anda ganti dengan ini untuk yang coloring. Kemudian kalau masih apa namanya? Kalau masih belum memenuhi juga, Anda bisa menambahkan stage lagi ya di tertiary treatment. Nah, di tertiary treatment. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan kandungan besinya gitu kan, Anda bisa menggunakan mangan tadi ya, mangan filter. Nah, ini akan menangkap besi-besi. Kemudian kalau ada foaming ya di aerasi, Anda bisa cek MLSS-nya, kemudian reduce, Anda kurangi FM rasionya ya, mungkin kebanyakan food-nya. Kalau memungkinkan Anda bisa menginstal anoxic tank ya. Anoxic tank itu hampir sama seperti aerobik ya bakterinya, tapi dia tujuannya untuk mengurangi nitrogen tadi. Kemudian rising sludge ya, kalau ada sludge yang ke atas seperti ini contohnya, Anda bisa cek lagi recycle antara RAS dan WAS. RAS itu adalah
recycled activated sludge ya. Jadi kalau setelah aerasi kan ada clarifier gitu ya. Nah, ini lumpurnya akan mengendap kemudian ke bawah ya. Nah, ini ada 2 saluran tadi kan, ada yang di-recycle dan ada yang, dibuang sebagai waste di drying bed tadi kan, di dry bed. Nah, dicek lagi ini yang recycle berapa, yang, turun berapa sebagai waste tadi. Nah, itu contoh-contohnya, untuk aerasi ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Nggak ada? Atau mau didiskusikan silakan dipahami dulu. Ya ada? Halo? Bisa terdengar suara saya? Nyaman ya koneksinya? Aman, Pak. Oke. Nah, desainnya untuk bak aerasi itu biasanya persegi 4 ya. Balok seperti itu kan, tanpa tutup untuk aerobik ya. Kalau anaerob dia pasti tertutup gitu kan. Jadi ini bisa didesain dalam satu bak gitu kan. Misalkan anaerob dulu kan. Nah, ini di sini kemudian ini tertutup dan nanti ada pipa gitu. Nah, dia akan masuk ke aerob. Ini pipa sambungan dari anaerob di sini, kemudian di sini aerob. Ini bisa. Kemudian konstruksinya dari beton bertulang. Ya, jadi ini juga saya eh, baru belajar juga gitu kan ya mengenai konstruksi ini. Jadi kalau mendesain itu juga juga akan belajar hal lain gitu ya. Jadi nggak teknik kimia aja. Ada belajar sipil juga gitu kan. Nah, misalkan kalau beton bertulang ini kan mungkin ada yang sudah tahu ya beton bertulang itu seperti apa. Kalau kita membangun rumah kan juga seperti itu ya. Ada tukang-tukang itu ya. Jadi beton kan ada kualitasnya macam-macam. Ya, ada K berapa 200, K250, K275 dan seterusnya ya. Macam-macam, kemudian harganya juga beda-beda gitu kan. Nah, ini kemudian nanti di apa namanya, dituang ke eh, apa namanya, bekisting dan besi gitu kan. Nah, nanti ada besi dan bekisting itu juga akan menjadi ini kalau di RAB ya, di RAB itu seperti ini ya. Kita bahannya apa saja, spesifikasinya apa saja ya, beton K250 misalkan, kemudian besi. Nah, kalau besi itu besi yang apa ya, besi ulir ya, itu beda lagi panjangnya berapa, tebalnya berapa ya. Ada yang 8 milimeter, ada yang 10 gitu kan. Nah, ini biasanya panjangnya 12 meter satu apa namanya, satu
satu harga ini 12 meter satuan besi. Nanti ada AHS. AHS itu analisis harga satuan ya. Nanti per satuannya berapa itu. Per meternya berapa. Habis beton berapa, besi berapa, dan backcasting berapa. Itu nanti kalau kita jadikan satu, bisa per meter kubiknya berapa, seperti itu. Nah, itu hitungan sipil semua ya. Jadi kalau Anda ingin tertarik mendesain gitu kan, kemudian sebagai konsultan kontraktor Anda bisa belajar seperti itu juga. Kemudian permukaan tangki terbuka terhadap atmosfer, kedalaman 3-5 meter. Nah, ini bisa Anda lihat ya nanti ya, lebarnya sekian, pondasi stabil. Nah, ini juga harus ya, pondasi tangki ini harus stabil. Makanya ada dua cara yang umum digunakan. Yang pertama itu beton bertulang tadi, ya. Konstruksinya pakai beton bertulang, kemudian nah ini bisa dikonstruksi di atas tanah gitu. Nah, bawahnya juga Anda harus plester ya, harus Anda cor supaya kuat juga. Atau yang kedua adalah caranya Anda pendam di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, bukan di bawah tanah. Jadi tetap terbuka tapi tempatnya ada di bawah permukaan tanah, sehingga pinggir-pinggirnya ini kan berupa tanah padatan ya. Nah, ini Anda juga cek juga kondisi tanahnya apakah padat atau enggak gitu kan. Kalau enggak padat ya bahaya juga. Nah, kalau seperti ini Anda bisa menggunakan batu bata aja bisa ya. Pakai batu bata biasa bisa. Jadi enggak harus beton tadi, beton bertulang. Ini selisihnya sangat jauh ya. Kalau pakai beton cor ya, cor dengan bata ya, itu jauh. Apalagi kalau panjang, kalau luas gitu kan ya. Jadi Anda perhatikan ini merupakan ketersediaan lahan ya, ketersediaan lahan. Ini apa sih kok panjang? Wah, ini saya pakai mouse makanya gini ya. Ada coretan-coretan thread gitu, nggak tahu dari mana. Oke, kemudian nomor aktif tadi. Oke, sudah. Nah, ini variabel-variabel ya pada activated sludge. Ada yang hilang ini slide-nya. Yang Anda perhatikan ya, volume, kemudian debit, waktu, rasio makanan, kemudian konsentrasi ini juga perlu diperhatikan juga. Nah, kalau kemarin saya jelaskan secara shortcut-nya gitu kan ya. Nah, ini cara yang yang neritik, istilahnya lebih detail gitu ya. Perhitungan yang detail kalau Anda menjadi konsultan ya bisa seperti ini. Coba saya share lagi ya jadi saya menemukan contoh. Ada yang mau tanya nih? Diskusi, nggak ada bahan diskusi loh ini. Ini contoh perancangan IPAL ya. Ini bahkan tugas akhir nih, skripsi nih ya di ITS. Nah, ini sama seperti ini, sekalian saya sebagai tugas tuh ya, minggu depan kan presentasi ya, tugas Anda yang studi kasus itu kan. Nah, nanti Anda buat seperti ini. Bagaimana dari awal ya, kemudian Anda presentasikan, nah misalkan seperti ini, prosesnya itu apa saja. Proses yang berlangsung
di industri atau pabrik itu, ya apa saja dari awal sampai akhir. Nah, misalkan Anda buat seperti ini kan, proses 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tiap proses ini akan menghasilkan limbah ya, menghasilkan sampah atau kotoran. Nah, ini Anda tulis apa saja di sini limbahnya, misalkan tanah, kotoran, kulit kayu, ini kan. Contohnya limbah kertas, produksi kertas ya. Sehingga air limbah dari sumber ini mengandung padatan tersuspensi ya. Berarti kan ada TSS-nya, kadar TSS, kemudian BOD, kotoran, pasir, serat, dan lain-lain. Ini kan berarti sudah teridentifikasi nih, limbahnya apa saja dari proses yang pertama ini. Kemudian kedua juga seperti itu ya. Misalkan proses kedua ini digester house, limbahnya apa saja, kemudian 3 ini apa saja, 4 dan seterusnya. Ini Anda tulis semua. Nah, itu kemudian dari limbah-limbah tersebut, Anda kan bisa identifikasi kan apa saja limbahnya. Maka dari limbah-limbah yang dihasilkan, Anda bisa rancang ya proses yang diperlukan apa saja. Proses pengolahan limbah cair yang dihasilkan untuk menurunkan kadar polutan yang ada. Nah, itu harus Anda tahu tadi limbahnya apa saja sehingga Anda bisa membuat prosesnya, ya, rancangan prosesnya. Nah, ini air limbah, kemudian ada screen dulu di awal, kemudian ada balancing dan seterusnya ini ya. Nah, ini contohnya di pengolahan limbah kertas seperti ini. Nah, dari proses ini berarti kan Anda tahu kan langkah-langkahnya untuk menurunkan impuritas ya tadi yang sudah ditunjukkan oleh parameter tadi. Anda turunkan apa saja yang perlu Anda turunkan gitu kan dari limbah tersebut. Nah, ini Anda Anda tulis ya di sini baku mutunya seberapa gitu kan. Sehingga tadi limbah yang dihasilkan Anda bisa turunkan kadarnya menjadi memenuhi standar baku mutu ini. Jadi baku mutu limbah di berbagai industri itu beda-beda ya. Ini contohnya di industri kertas. Nah, kertas yang beda saja dia punya parameter yang beda-beda juga ya baku mutunya. Ini pengertiannya ya, kertas halus itu apa, kertas kasar itu apa. Nah, ini. Nah, seperti itu kemudian ya ya sampai seperti itu aja. Kemudian kalau ini Anda desain ini ya, Anda desain bagaimana pemisahannya dari tahap primary, secondary. Ya. Dijelaskan primary, secondary, dijelaskan kemudian perhitungannya. Ini nggak usah, perhitungannya nggak usah. Nah, ini perhitungan yang digunakan misalkan dalam sedimentasi ini kan. Tapi Anda pelajari ya ini ya perhitungan di ini. Nanti saya share atau Anda cari juga bisa ya di Google banyak. Di pengendapan misalkan ya, perhitungannya seperti ini. Dari awal sehingga nanti Anda bisa menemukan atau menghitung sebentar. Langsung aja ke angka-angkanya ya. Di bawah ini. Nah, ini. Di unit aerasi dan sedimentasi. Nah, ini kan berarti ada yang ditargetkan ya. Direncanakan itu kan targetnya berapa. Nah, ini Anda tulis ya. Target umur lumpurnya 30 hari. Tadi kan MCRT tadi loh ya. Umur lumpur. 30 hari, kemudian MLVSS-nya sekian, MLSS-nya sekian.
perbandingan dimensinya sekian ya, kedalaman dan lain-lain. Ini kemudian dari target tersebut kita bisa menghitung dimensi baknya. Dimensi bak bisa kita hitung, kemudian luas berapa, panjang lebar. Nah, dari situ kemudian kita bisa tahu kebutuhan oksigennya. Dan oksigen kemudian kebutuhan produksi lumpurnya ya. Produksi lumpur dan kebutuhan udara. Ini ringkasannya seperti ini. Jadi nanti saya share aja ya materinya. Oke, oh ini bahkan ada hitungan ininya, RAB ini kan, dan BOQ. BOQ itu Bill of Quantity ya. Bill of Quantity ya ini. Harga satuan ya, AHS, analisis harga satuan, ada di sini kan. Kemudian RAB, ini RAB ya. Wah, ini komplit. Jadi walaupun angkanya nggak pas, tapi yang Anda perhatikan ini ya, step-stepnya. Nah, nanti kan bisa tercipta kesetimbangan massa seperti ini. Neraca massanya Anda bisa tahu perharinya berapa gitu kan. Keluarnya mana nih berarti? Keluarnya keluarnya mana nih? Oh ini badan airnya. Badan air masuknya sini sama sini. Ya gitu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Kalau tidak saya tak menyiapkan ini ya, file-file yang saya harus share karena saya belum nge-share file ya kayaknya ya. Belum nge-share file ini. Silakan, ada yang mau ditambahkan atau tanyakan. Kalau ada yang pengalaman silakan, kalau ada yang berpengalaman di pengolahan limbah, misalkan pernah lihat atau pernah tahu ya. Silakan didiskusikan. Ada enggak? Saya sambil menyatukan file-file. Semuanya jelas saya kirim. Materi.
Sebenarnya ini ya, Anda ada ini nggak, ada jadi kan ini pengendalian lingkungan ya, sebenarnya harusnya materinya nggak hanya pengolahan limbah ya, kalau, pengendalian lingkungan kan dari istilahnya manajemen ya, manajemen lingkungan gitu kan. Kalau pengolahan limbah itu kan teknisnya ya, teknisnya bagaimana. Kalau kalau pengendalian lingkungan saya rasa, secara komprehensif semuanya dari teknis kemudian, dari peraturan kemarin sudah ya saya sampaikan peraturan, kemudian, ada domestik juga kan kemarin ya, domestik, industri, kemudian, macam-macam B3 gitu kan. Nah sebenarnya pengendalian lingkungan tuh luas ya. Jadi teknik ini kalau saya dulu ya di kuliah tuh ada mata kuliahnya sendiri, mata kuliah pilihan ya, pengolahan limbah, teknik pengolahan limbah. Kemudian ada teknologi bersih ya, teknologi bersih itu bagaimana suatu industri bisa, zero waste gitu kan. Kemudian ada apa lagi ya, banyak yang mengenai limbah-limbah gitu ataupun lingkungan tuh juga juga banyak juga. Tapi kalau di sini apa, mata kuliah pilihannya apa? Ada nggak yang berkenaan dengan lingkungan gitu? Ada nggak? Atau Anda ngambil apa yang udah? Atau rencana ngambil apa? Paling kayak teknologi membran gitu, Pak.